Salam sejahtera, bertemu lagi kita di ruangan pembelajaran Forex. So, kali ini saya akan berkongsi satu setup yang memang terbukti profit. So, dimana apa yang kamu nampak dalam screen video ini, kita ada profit dalam 14.200. 14.000 lah sekitar begitu. So, saya akan ajar macam mana profit yang saya dapat dan kenapa saya entry seperti inilah. So di sini saya pakai 3 lot, satu entry 3 lot dan yang lain-lain ada satu lot. Jadi kita akan tengok macam mana perjalanan ataupun macam mana entry yang saya gunakan di dalam trading forex. Oke, so kita pertama sekali kita tengok NZD USD. NZD USD untuk minggu ini. Saya baru entry tadi. So di mana saya entry, apa yang kita nampak dia adalah satu sideways downtrend. So, kita close dulu nih. Satu sideways downtrend dan percobaan untuk price untuk menaik. Tapi apa yang pasti untuk membuat satu breakout di high low high kita di area sini sangat mustahil sebab price sudah ketinggalan jauh di area sini. Oke, nampak nih ini adalah kita punya low high. So, kita delete dulu nih. Delete dulu nih lah. Kita akan delete dulu. So di sini kita ada low high area sini dan untuk price mau mantul semula di sini sangat jauh sebab sebanyak 200 pips sekitar begitu. So apa yang price akan buat dalam saya expect yang price akan buat penurunan di sini, oke. Saya expect yang price akan membuat penurunan. Tapi di mana entry? Oke, saya tengok entry kita di area sini. Oke, siapa? Kita masuk H4. Oke. So di sini saya punya entry. Oke, apa yang kamu nampak di sini kita ada secret key level 1 2. Oke. Sini ada satu secret key level. Dan kita ada satu lagi secret key level di sini. So saya respect secret key level saya di sini. Dan saya expect yang price akan membuat penurunan setelah price mantul mengambil kita punya PO di sini untuk sell stop. Oke, so first price naik. Jadi kita akan expect price akan membuat penurunan di sini sehingga price membreak kita punya low di sini. Oke. So saya expect begitu. Jadi nanti kita akan tengok di mana kita punya pergerakan price. So kita akan letak di sekitar sini kita punya stop loss sekitar sini ya, lebih kurang beginilah. Oke. So stop loss kita di sekitar sini, tapi price tidak akan mantul terlampau jauh lah naik ke atas. Jadi untuk yang seterusnya kita UDCAD saya expect price akan membuat penurunan di mana di sini berlaku break and retest setup. Siapa yang ada ambil kelas online dengan saya, sini kita ada satu demand zone mencari supply zone. So double retest dan price terus membuat penurunan. Dan itu yang pertama, dan yang kedua adalah kita akan masuk di H1. Kita tengok price action sebab di H1 terlampau banyak price action. Di sini kita boleh nampak cari price action. Oke, so di sini pun kita boleh nampak price akan membuat penurunan di sini ya. Oke, kita ada double secret key level di sini. So price akan membuat satu kenaikan sedikit sampai di sini dan price terus membuat penurunan. So kita hold position lah. So jangan close position. So price akan mantul naik ke atas sekejap dan price akan buat penurunan untuk H1. Tapi kalau untuk H4 apa yang kita nampak adalah price akan reversal
dan price akan membuat penurunan. Oke. So, kita akan tengok lagi XAUSD. XAUSD gold, kita tunggu gold. Gold sudah membuat penerjunan. So, di mana saya punya setup di sini? Oke. So, ini ada satu uptrend. Sini uptrend, tapi apa yang pasti kita masih dalam keadaan downtrend. So, kita akan ambil ini di sini berlaku satu setup. So, kalau H4 tidak nampak kan? So, kita masuk H1. Di sini berlaku satu setup. Ini adalah double demand zone kita. Dan di sini juga lah kita punya support. Dan di sini kita ada resistance sama baris dan berlaku satu fake out dan price naik, membreak kita punya level. Oke, kita ada level entry di area sini. Oke, kita level entry di area sini. Apa yang kamu nampak? Ada sudah pula kita punya garisan. So, kita ada level entry di area sini. Apa yang kamu nampak ada level entry ya. So, di area sini kita punya level entry. Double support, double resistance, dan berlaku breakout di sini. Apabila ada breakout, kita akan entry. Kita akan entry apa di sini? Kita akan entry di base level kita adalah sell stop. Sell stop. So, apabila sell stop, price trigger kita punya PO dan price membuat penerjunan terus lah. Tom so far setakat inilah, dan saya akan expect yang price akan sampai di sinilah. So, kita akan close sampai di sini. Oke. So, kita akan close sekiranya price mampu membreak kita punya level demand zone sini. Dan kita punya break even, kita akan letak sinilah. Sini adalah stop loss kita akan letak sini. Oke. Sepatutnya kita expect yang price akan daripada sini price akan mantul naik ke atas, mengambil kita punya order di sini. Tapi setelah berlaku price action di sini, so kita tidak lagi expect yang price akan naik, sebab support become resistance akan menjadi penurunan. So, ini saya bagi sedikit SNR. Support become resistant sama dengan, saya kasih huruf besar lah. Support become resistant sama dengan penurunan, down. Price turun sell. Manakala kalau resistance become support sama dengan buy. So, ini dia punya formula. Ini adalah formula untuk apa? Untuk SNR, support become resistant, support and resistance. So, support and resistance sangat senang. Tapi yang mengukuhkan lagi ataupun menguatkan lagi kita punya entry adalah kita punya baseline nih telah di break. Oke, apabila telah di break, price akan naik dan membreak. Kita terus letak kita punya sell stop di sini. Kita letak sell stop di baseline kita dan price membuat penurunan dan terus membuat penurunan. So, inilah yang membuatkan kita dapat profit sebanyak untuk XAUSD aja. Untuk 3 lot kita dapat so far dalam 13.000 14.000 lah. Dan AUD Kanada kita dapat 100 lebih. Dan so far yang terbaru NZUSD kita dapat 20 gitu. So, kita akan tengok macam mana perjalanan seterusnya. Dan stop loss saya itu sebenarnya kita berada di mana? Di retest yang sini ya. Saya ada stop loss di sini, tapi saya sudah padam sebab price sudah jauh. Jadi apa yang saya buat adalah saya akan
tarik stop loss nih ke sini untuk kita punya break even. Oke, ini break even. Nah, stop loss sebenarnya di atas kan, tapi ini stop loss kita letak di bawah. Apabila price mantul naik ke atas, mengambil kita punya break even, kita masih profit sebanyak 8.000 lagi di sini. Oke. So, kita letak saja break even kita di sini. Oke. So, saya harap video ini bermanfaat untuk kamu semua. Ini adalah live trade yang kita akan buat. Apa yang membuatkan price ini membuat penurunan mendadak? Di sini berlaku satu price action. Siapa yang nampak price action di sini, sebab itu kita tidak close awal. Di sini berlaku price action sebaris dengan secret key level. So, kita tidak boleh close lah. Siapa yang mau belajar secret key level tuh, boleh info-info lah. Boleh WhatsApp saya di nomor yang saya letak di description, dan boleh terus kamu boleh register percuma di link yang saya bagi di description lah. So, nanti selepas kamu register, kamu WhatsApp saya dan saya akan masukkan kamu di dalam grup Telegram Master Trader untuk SND, price action, dan SNR. So, kita sudah belajar semua lah nih. Jadi, siapa yang nampak di sini ada price action, di sini berlaku satu bearish engulfing di H1. Oke. So, apabila price sudah menjunam, kita mesti kita tengok chart untuk price action saja. Sini berlaku satu bearish engulfing dan price masih membuat penurunan. Jadi, kalau kita masuk di H4, kita hanya nampak macam ini, tiada bearish engulfing. Jadi, kita kena tengok di time frame yang kecil. So, di sini berlaku satu bearish engulfing, dan kita expect price masih turun. So, kita hold position. Jadi, kita akan tunggu seterusnya macam mana price akan pergerakan price seterusnya lah. Jadi, sampai di sini saja video untuk kali ini. Saya harap kamu boleh mengambil manfaat lah. So, untuk sideways, saya expect yang kita akan cari SNR punya setup. Sebab kalau setup break and retest itu untuk uptrend dan downtrend, so di sini kita tidak boleh guna, sebab ini adalah SNR. Ini adalah sideways, sama level. Price tidak akan keluar di dalam level. Oke, saya akan tandakan level dia di sini 1 dan di sini 1. Oke. Price tidak akan keluar di level zone ini. Zone sini price tidak akan keluar. So, apabila price keluar, maksudnya berlaku sesuatu price action ataupun setup yang lain. Oke, ini saya delete dulu. Jadi kita tidak kalau dalam zone yang macam ini sideways, kita akan cari teknik apa yang kita gunakan adalah teknik SNR ataupun support and resistance. Jadi apabila berlaku seperti ini, kita akan tunggu break dulu. Tunggu break supaya kita boleh entry lebih sharp. Oke. Tunggu break. Sebab kalau kita punya base level tidak di break, contohnya, contohnya. Nampak sejauh ini, terus kita akan entry. Contohnya nampak sini, kita akan entry sini untuk sell. Sebab break and retest kan, support become resistant adalah sell. Selepas dia nampak nih, kita akan sell. Memang price membuat penurunan sebanyak ini tapi price malah mantul naik ke atas lagi di sini. So, itu ada psychology price. Jadi kalau kamu entry di sini, kita kena psychology. So, cara entry, tunggu base level kita kena break dulu. So, ini sell stop base level kita yang warna merah nih. Daripada sini ke sini, tunggu break. Apabila price sudah membreak out, naik ke atas, lepas itu kita akan entry. Oke. So, kita hanya floating berapa? Sedikit saja. Okay. Price sudah mengambil kita punya price di sini, PO, dan price malah mantul naik ke atas dan terus membuat penurunan. So, kita ada floating manja di sinilah. Set Norananis punya floating. Jadi, saya harap video ini dapat manfaat. So, kita tidak akan close dulu, kita akan tunggu macam mana perjalanan seterusnya. So, kalau biasanya sideways nih,
Biasanya kalau sudah berjumpa support and support sini ya, berlaku satu support and support ataupun demand zone adalah dengan demand zone, price akan membuat sideways di sini, dia tidak akan terus membalas sideways dan price akan naik. So kita akan tunggu price action seterusnya di area sini. Oke. So sampai di sini ya video untuk kali ini, kita akan jumpa lagi di video-video yang seterusnya. Saya Bob Rompuvan. Bye bye.